Oke, mulai. Hmm. Mungkin ada yang terkendala ya di apa? Bentar. Oke, di share Windows saya sudah terlihat ya nama-nama bapak-bapak di sini. Ya. Itu ya Pak. Oke, yang pertama ada Muhammad Amrizal. Muhammad Amrizal yang mana ini? Saya Pak. Bentar ini. Oh ya, yang ini ya. Bapak Muhammad Amrizal. Dari mana? Dari Jawa Tengah Pak. Asal. Oh, Asal Jawa Jawa Tengah. Tengah. Ya, Oh, tapi asalnya sekarang Jawa Tengah. domisili di Jakarta Barat. Oh, di Jakarta Barat, Pak. Di bagian apa? Produksi barang Pak. Di mana? Di Icon Plus atau di PLN-nya atau di mana? Kan di PT Sinmadu. Oh, berarti di ini ya. Saya kira di ini. Oh, ya berarti kayak di pihak ketiganya dari ini ya, PLN mungkin ya. Oh, di Jakarta Barat, Pak ya. Pak Muhammad Ya, Amrizal. Kalau Jawa Tengahnya kalau boleh tahu di mana, Pak? Brebes. Oh, di Brebes. Oh ya. Kalau saya Jawa Tengah juga, tapi kalau saya di Semarang. Oh, Oke, saya lanjut yang di absen berikutnya. Ada Ahmad Hilmi Muflih. hadir Pak. Oh ya, dari mana Pak asalnya? Ini commute ya? Saya dari Bandung di daerah Ciwidey Pak. Oh, sekarang kerjanya di Sekarang kerja di Jakarta Selatan di daerah Tanjung Barat. di perusahaan apa? Apa Pak? Di perusahaan apa? Oh, di perusahaan BAF Busan Auto Finance Pak. Oh, di BAF ya? Oke, terus kemudian sorry, sorry. Nana Soekarna. Ya, Pak Nana Soekarna. Hadir Pak. Hmm, dari mana asalnya? Eh, kalau tempat tinggal saya sekarang di Bogor Pak. Oh, di Bogor. Ya. Di kerja di mana? Kalau kerja di wilayah Jakarta Timur. Oh, Jakarta Timur. Berarti PP ya? Ya karena kerjanya hybrid kebetulan hari ini lagi WFH Pak. Jadi Hmm, ya oke. Terus lagi siapa ini? Ya, berikutnya. Wahyu Januar. hadir Pak. Bentar-bentar ini share Windows saya. Enggak ya. Oke, Pak Wahyu Januar dari mana?
Asalnya Dari Depok. Dari dari Depok, Pak. Depok ya? Iya, Depok. Benar. Oh, kok error ini? Ya, saya. Oke. Di perusahaan apa, Pak, bekerjanya? Saya di pesantren Petik, Pak. Pesantren Petik IBM PLN. Di mana pesantren? Petik, Petik, Petik IBM PLN. Oh, Petik, daerah mana itu? daerah Depok. Oh, daerah Depok. Asalnya juga dari Depok saya. Kalau asal dari Jakarta sih, Pak. Kalau sekarang tinggal di Depok. Lebih dekat. Oke, oke. Terus yang berikutnya, Haidar Umar. Ada? Ada Pak, Iya, Pak Haidar Umar dari mana? asal daerah Lombok Pak. Iya, Mas sekarang dari lagi di Depok dari Semarang. sama Oh, dari Lombok Pak. dari Lombok. Oh, kalau sekarang tinggalnya di mana? Sekarang berdomisili di Depok Pak. Sama Oh, seperti Pak Wahyu pekerjaannya ya. Oh, iya. Asalnya dari Lombok tapi ya. Ya, asal di Lombok. Mm. Oke, Lomboknya Lombok mana? Lombok kota. Ya, Mataramnya Pak, kotanya. Oh, Mataram ya. Rizky Abdillah. Ya, Pak Rizky Abdillah dari mana? Iya, hadir Pak. Asalnya Ya, dari Ciamis. oh dari Ciamis. Iya, betul Pak. Kalau ininya, apa? Sekarang berdomisili Bekerjanya. di Bekasi Pak. Oh ya, dan bekerja di Bekasi juga ya. Iya, betul Pak. Di perusahaan apa Pak? Kalau boleh tahu? Di Manten Story yang bergerak di jasa pembuatan undangan, namun saya alhamdulillah di bagian IT-nya Pak. Oh, di bagian IT-nya ya. Iya Pak. Oke. Kemudian Anugrah Sabri. Pak Anugrah Sabri. Dari Hadir mana? Pak, saya dari Sumbawa Pak, Nusa Tenggara Barat. Sekarang berdomisili Oh, di Jakarta Pusat. oh, di Jakarta Pusat. Bekerja di mana? Di sekolahan Pak, di SMK Pariwisata. Oh, SMK Pariwisata. Betul SMK Pak. Pariwisata di mana? Di Menteng Pak. Oke. Alexa Thunder ada? Pak Alexa Thunder belum join ya kayaknya. Ini Pak Alex Thunder belum masuk di tim siapa? Di grup WA. Sepertinya begitu, Pak. Udah ada kan ya kayaknya ya? Kok belum ini? Oke deh, kita lanjut dulu aja ya untuk materinya ya yang akan saya bicarakan pada kali ini yaitu tentang biomasa ya. Pada hari ini saya taruh di mana tadi? Saya share ini aja deh ya mungkin ya. Saya share window aja deh. Share screen aja. Oke.
biar ini. Oke. Hmm, oke, biasanya saya untuk untuk kontrak kuliah itu pakai ini. Ada kehadiran itu biasanya 10%. Nah, di sini ada tugas, UAS, dan UTS yang nilainya kalau yang A itu saya ratakan 30, 30, 30, dan B-nya itu lebih banyak di tugas. Ya, kalau di kelas yang lain, di beberapa kelas mata kuliah yang saya ampu itu kebanyakan pakai yang B. Nah, kalau yang di kelas ini silahkan mungkin kira-kira mau pakai yang mana? Mau pakai yang A atau yang B ya? Mungkin nanti bisa di voting ya. Ditulis di kolom chat aja mungkin ya. Oh ya, silahkan voting A atau B di chat di sini ya, silahkan diketikkan mau yang pakai yang A atau yang B. Jadi nanti biasanya itu kita selain ada tugas mingguan, ada project UASnya juga ya. Dan nanti ada UAS dan UTS-nya ya. Ya mungkin online juga aja ya. Tidak usah datang ke kampus ya untuk UAS dan UTS-nya. Ya karena ada beberapa yang mungkin masih ini ya. Oke, silakan sudah diketikkan. Oh ya, banyak kan B ya. Oke, berarti pakainya yang B. Yang lainnya nggak ikut voting. Ya, jadi saya pilih ya kan yang B ya untuk kelas ini. Dan ini kok agak ini punya saya. Ya. Dan sorry sorry. Kok double double ya di sini. Oh, bentar. Oke, untuk materinya yang berikutnya adalah tentang biomasa dan kemarin Bapak udah ini ya udah melihat beberapa apa saya kemarin juga sudah melihat ada apa ringkasan dari eh, yang apa bentar ya Bapak Ibu saya ada
Oke, mohon maaf ya sebelumnya tadi ada tamu sebentar. Oke, saya sharing dulu untuk materinya kali ini. Ya, jadi saya ada beberapa, aduh error lagi. Oke, oke, saya. Oke, saya. Oh iya di sini berarti ya. Oke, jadi kita akan belajar di sini tentang biomasa ya. Jadi dan biogas yang merupakan salah satu sumber energi yang terbarukan. Jadi kalau kemarin kita eh, melihat di apa di seminar ya di webinar kemarin itu, jadi sekarang itu kan kita pakainya adalah energi yang tidak terbarukan atau non terbarukan, yaitu eh, salah satunya itu yang tidak terbarukan itu adalah batu bara yang sangat apa kebutuhan yang sangat besar dari batu bara ini yang nanti lama-lama akan habis untuk dipakai ya untuk apa untuk pembangkit listrik ya. Dan untuk pengganti batu bara di sini adalah nanti biasanya kita di PLN itu pakainya adalah biomasa ya untuk menyalakan atau memanaskan suatu boiler biasanya. Ya, di sini biomasa ini adalah merupakan sumber energi terbarukan yang berasal dari material biologis dan organisme yang belum lama mati seperti tanaman, ya. Jadi biomasa ini disebut sebagai energi terbarukan karena tanaman ini mudah dikembangkan atau dibudidayakan dalam waktu yang relatif singkat dibandingkan dengan proses fosil ya. Tadi batu bara gitu kan. Terus kemarin apa ada minyak bumi juga sama pasti akan habis karena proses renewable-nya lama. Ya, jadi proses biomasa ini paling umum adalah bahan bakar kayu. Nah, selain kayu itu sebenarnya banyak, yaitu ada sekam padi, abu sekam padi ya. Kemudian ada pelet, ya kan? Pelet itu ada bermacam-macam, ada yang dari kayu, ada yang dari jenis sampah, ya. Seperti yang dikembangkan oleh PLN ada TOS itu, ya. Dan jenis juga sejumlah manfaat umum yang bisa diperoleh dalam penggunaan biomasa ini antara lain adalah merupakan sumber energi bersih yang baru dan terbarukan, berkesinambungan dan relatif ramah lingkungan. Nah, makanya nanti kemungkinan yang akan datang di masa depan batu bara akan digantikan dengan yang namanya biomasa. Ya, struktur kimia biomasa ini tersusun dari bahan kimia yang sangat beragam yang memberikan peluang untuk eksploitasi fitur struktur baru. Nah, peningkatan penggunaan biomasa ini akan memperkuat eh, ketahanan energi dunia dengan mengurangi pemakaian sumber energi fosil ya. Biomasa ini pada umumnya tidak mengandung unsur sulfur sehingga tidak menyebabkan emisi sulfur atau sulfur dioksida ya. Dan kemarin itu kan juga eh, pemanasan global ya yang menyebabkan kita harus beralih atau melakukan transisi energi ya, yang berpotensi menyebabkan hujan asam ya, dan juga pemanasan global ya kemarin. Limbah abu sisa pembakaran biomasa ini jumlahnya lebih sedikit dibandingkan dengan batu bara. Nah, bahkan bisa digunakan sebagai pupuk ya di pertanian. Sebenarnya pun juga batu bara itu
abunya juga bisa pakai untuk pupuk, tapi akan membutuhkan proses lagi karena mungkin pH-nya ya yang membuat tidak bisa langsung dipakai ke tanah. Sebagai sumber daya domestik bagi setiap negara, biomasa ini tidak tunduk pada fluktuasi harga dunia atau ketidakpastian pasokan sebagai bahan bakar impor. Ya, penggunaan biomasa ini menjadi salah satu cara untuk mencegah lebih banyak produksi karbon dioksida atau CO2 di atmosfer. Ya, biomasa ini umumnya mengandung 3 unsur penting antara lain selulosa 40-50%, hemiselulosa 20-30%, lignin 20-23%, dan sejumlah kecil kandungan lainnya. Proses konversi biomasa ini menjadi sumber energi antara lain adalah dengan proses pirolisis ya yang menghasilkan charcoal dan bahan bakar cair dan bahan bakar gas ya. Dan kemudian ada proses liquefaction ini menghasilkan bahan bakar cair. Kemudian ada proses gasifikasi ya nanti akan dibahas juga tentang gasifikasi yang menghasilkan bahan bakar gas ya. Dan kemudian proses pembakaran langsung yang menghasilkan panas. Nah, ini biasanya pakai boiler, pemanas boiler ya untuk pembangkit energi listrik. Nah, sebenarnya juga apa untuk pembangkit listrik yang batu bara itu juga pakainya boiler ya. Tapi mungkin nanti untuk sistem komposisinya akan berbeda kalau pakai biomasa ya. Nah, pemanfaatan biomasa sebagai sumber energi dapat melalui beberapa proses antara lain tadi pirolisasi, hidrogasifikasi, proses hidrogenisasi, dan proses distilasi destruktif dan proses hidrolisa asam ya. Kemudian di sini biogas karena dari beberapa ini yang paling apa paling banyak dipakai di PLN itu adalah proses biogas ya. Nah, di sini biogas ini merupakan gas yang dihasilkan dari proses anabolik anaerobik ya, proses tanpa udara. Jadi sistem pemanasan vakum, tekanan tinggi, atau proses fermentasi dari bahan-bahan organik. Nah, jadi difermentasi dulu itu yang sampah-sampah yang dipakai untuk pelet itu biasanya. Ya, jadi ada limbah domestik, limbah organik, kotoran hewan, bahkan kotoran manusia. Nah, tapi kotoran manusia ini jarang atau tidak pernah dipakai ya. Dan mungkin kalau misalnya ada septic tank yang bisa langsung gas metannya itu bisa langsung buat gas apa kompor gas, ya itu kemungkinan juga bisa, tapi dia harus memakai senyawa kimia lagi sehingga metannya itu dia banyak tinggi tekanannya sehingga bisa dibakar ya. Kalau tekanan metanannya tidak tinggi pun juga sebenarnya kalau misalnya di suatu septic tank itu dia tidak bisa membakar seperti itu. Dan kemudian di sini ada sisa buang karbon dioksida ya. Karbon dioksida ini yang berbahaya nantinya untuk pemanasan global ya. Nah, bagaimana caranya supaya ini bisa ditekan? Nah, pemanfaatan limbah organik ini menjadi biogas ini sangat tepat dilakukan karena tidak saja dari sisi sumber energi baru yang diperoleh, melainkan juga mengurangi masalah penumpukan sampah. Nah, di sini sampah yang banyak sekali di TPA itu akan bisa dimanfaatkan, ya, yang dapat menimbulkan polusi bau dan juga masalah lingkungan kurang sehat. Selain itu, penggunaan gas metana yang dihasilkan dari biogas ini sebagai bahan bakar ini menimbulkan polusi yang lebih kecil dibandingkan dengan penggunaan batu bara sebagai bahan bakar, ya. Jadi yang nantinya akan mengganti batu bara ya.
Nah, pembakaran gas metana ini menghasilkan energi panas dan produk samping berupa karbon dioksida. Nah, gas metana ini merupakan polutan yang lebih berbahaya sebenarnya dibandingkan dengan karbon dioksida yang menimbulkan efek gas rumah kaca serta pemanasan global. Ya, nah biogas ini adalah gas yang mudah terbakar yang dihasilkan oleh aktivitas an, an, anaerobik atau fermentasi dari bahan-bahan organik oleh bakteri-bakteri anaerob, ya, bakteri yang hidup dalam kondisi kedap udara, termasuk diantaranya kotoran manusia dan hewan, limbah domestik, dan sampah biodegradable, ya, jadi sampah yang bisa didaur ulang. Proses degradasi tanpa melibatkan oksigen ini disebut anaerobic digestion. Metan dan biogas ini bila terbakar akan relatif lebih bersih daripada batu bara. Nah, ini ya metannya itu. Dan menghasilkan energi yang lebih besar dan dengan emisi karbon dioksida yang lebih sedikit. Gas ini merupakan karbon yang diambil dari atmosfer oleh fotosintesis tanaman, sehingga bila dilepaskan lagi ke atmosfer tidak akan menambah jumlah karbon di atmosfer bila dibandingkan dengan pembakaran bahan bakar fosil. Ya. Dan ini ada komposisinya, ya. Jadi metan, karbon dioksida, nitrogen, hidrogen, oksigen, dan hidrogen sulfida. Ya. Nah, nilai kalorisasi dari gas metana ini adalah 17%, lebih tinggi dan bersih, ya. Nilai kalori gas metan ini murni 8,9 ya 8.900 kilokalori per apa meter kubik, ya. Sedangkan nilai kalori biogas yang masih berupa campuran gas-gas berkisar antara 5.000 sampai 6.113 kilokalori per meter kubik. Nah, oleh karena itu biogas sangat cocok digunakan sebagai bahan bakar alternatif yang ramah lingkungan, pengganti minyak tanah, LPG, butana, batu bara maupun bahan bakar bahan lain yang berasal dari fosil. Ya, energi yang terkandung dalam biogas ini tergantung juga dari konsentrasi metan. Semakin tinggi kandungan metan, maka semakin besar kandungan energi kalor yang dihasilkan, ya, pada biogas. Nah, itu tadi. Jadi metan inilah yang nanti akan bisa mengeluarkan api itu, ya. Dan sebaliknya, semakin kecil kandungan metan, maka semakin kecil pula nilai kalor. Ya. Nah, ini adalah proses dari biogas, ya. Jadi apa? Um, an ane anaerobic digester, ya, salah satu metode untuk memproduksi biogas dari kotoran maupun limbah, ya. Nah, di sini ada 4 tahap, yaitu proses hidrolisis, ya, tadi, yaitu dekomposisi bahan organik polimer seperti protein, karbohidrat, lemak menjadi monomer yang mudah larut seperti glukosa, asam lemak, asam amino yang dilakukan oleh kelompok bakteri fluktuatif seperti lipolik bakteri, selulatik bakteri, dan photoelytic bakteri. Proses acidogenesis yaitu dekomposisi monomer organik menjadi asam organik dan alkohol. Pada proses ini monomer organik diuraikan lebih lanjut oleh asidogenik bakteria, ya. Nah, di sini menjadi asam organik seperti asam format, asetat, butirat, proponat, dan laktat.
dihasilkan juga CO2 dan H2 dan juga etanol. Ya, kemudian yang berikutnya yang ada proses aset ya, ada proses asetogenesis ya, yaitu proses asam organik dan alkohol menjadi asam asetat. Pada proses ini senyawa asam organik dan etanol diuraikan ya menjadi asam format ya, asetat CO2 dan H2. Nah, kemudian yang terakhir adalah proses metanogenesis, yaitu perubahan dari asam asetat menjadi metan. CH4 adalah produksi akhir dari degradasi anaerob ya. Pembentukan metan dapat terjadi melalui dua cara, yaitu fermentasi dari produk utama pembentukan asam asetat yaitu CH4CO2. Nah, ini ada prosesnya dan kemudian cara kedua H2 ini oleh beberapa metanogen mereduksi CO2 menjadi CH4. Reaksi yang terjadi adalah sebagai berikut ya. Nah, digester ini adalah wadah kedap udara di mana bahan isiannya ini menghasilkan biogas ya, dimasukkan dalam difermentasi oleh bakteri anaerob sehingga dapat memproduksi gas metan dan gas-gas lain. Semakin besar kandungan CH4 atau metan dan biogas dalam biogas, semakin besar kandungan energi biogas pada umumnya. Biogas ini dapat terbentuk pada 4-5 hari setelah digester diisi dan kemudian produksi biogas ini yang terbentuk umumnya terjadi pada 30-50 hari. Jadi ini kayak fermentasi gitu ya. Kemudian diproduksi kemudian produksinya turun jika digester ini tidak diisi kembali. Ya. Ini ya. Nah, kemudian proses di apa? Digester itu ada 3 ya. Ya, ada 3 jenisnya, yaitu yang pertama adalah fixed dome digester ya. Jadi di sini kubah tetap yang memiliki 2 bagian yaitu digester sebagai tempat pencerna bahan menghasilkan biogas dan sebagai rumah bakteri. Strukturnya harus kuat karena harus menahan gas agar tidak terjadi kebocoran. Biasanya terbuat dari batu bata atau beton. Ya. Bagian kedua adalah kubah tetap sebagai pengumpul gas yang tidak bergerak atau fix. Kemudian keuntungan dari digester ini adalah biaya konstruksi yang lebih mudah dibandingkan dengan jenis terapung. Nah, kemudian kerugiannya adalah ini adalah sering terjadi kehilangan gas pada bagian kubah karena konsentrasi tetap diperlukan uh, tenaga ahli guna memaksimalkan fungsi dari digester tipe ini. Nah, ini ya, yang fixed dome. Kemudian yang berikutnya ada floating drum digester. Nah, jenis digester ini adalah terapung, memiliki bagian yang sama dengan fix tadi. Perbedaannya adalah terletak pada bagian penampungan gas yang menggunakan drum yang dapat bergerak naik turun untuk menyimpan gas hasil fermentasi. Nah, keuntungan dari digester jenis ini adalah dapat melihat secara langsung volume gas yang tersimpan dalam drum, pergerakan dan tekanan gas konstan. Ya, kerugiannya ini adalah biaya konstruksinya mahal. Bagian pengumpul gasnya ini menggunakan besi dapat mengalami korosi. Ya, jadi umurnya lebih pendek. Nah, jadi modelnya seperti ini. Ya. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir ada batch. Nah, tipe bak ya, dari bahan penghasil biogas ini ditempatkan di dalam digester dari awal hingga selesai proses degradasinya ini. Biasanya digester ini jenis ini dapat digunakan menggunakan benda bekas yang dapat menampung benda cair maupun padat seperti drum air,
terenggalek ataupun toren air bekas. Nah, keuntungan digester jenis ini adalah biaya pembuatannya paling murah dibandingkan dengan yang lainnya. Dan digester ini juga cocok digunakan untuk eksperimen ya. Untuk mengetahui potensi gas dari satu jenis limbah organik, sedangkan kerugiannya yaitu tidak efektif bila digunakan untuk kebutuhan masyarakat karena sulit untuk menggantikan pergantian materi setiap rentang waktunya. Jadi banyak biogas yang dihasilkan sangat tergantung banyaknya isian. Nah, seperti ini ya, simpelnya. Nah, demikian saya apa kasih untuk materinya yang untuk hari ini ya. Kita lanjut di minggu depan yaitu tentang gas landfill ya. Hmm, dan juga ke ini sistem energi gasifikasi. Bentar. Oh, bentar. Ada yang keliru ya tadi. Ya, ya ini ya untuk proses gasifikasinya nanti akan saya lanjut di pertemuan besok ya. Baik, Pak. Dan ini ada beberapa contoh-contohnya. Jadi ini ya. Nah ini biomasa, biofuel juga ya. Seperti itu. Oke, mungkin Izin Pak Max. sekian dulu dari saya. Izin Pak Max. Oke, oh ini Pak Alexander ya. Iya. Ya. Izin Pak Max sebelumnya Kalau saya. Pak Alexander dari mana asalnya? Ya baik Pak. Sebelumnya suara saya terdengar Pak ya. Ya, terdengar. Baik, terima kasih Pak Max atas waktunya. Sebelumnya saya minta maaf Pak Max ya, saya baru bergabung di Teams. Sebelumnya saya belum mengetahui produk, tapi aku akhirnya sudah tahu saat ini. Mungkin saya sedikit perkenalan ya buat teman-teman juga dan Pak Max, mengenalkan Pak dan teman-teman, saya Alexander Pak, saya di PLN Pusat Pak. Oh ya. Kebetulan saya pindahan dari Papua, terus kemudian saya pindah di PLN Pusat dan saya masih semester 5 dan saya transfer dari Papua ke ITPLN seperti itu. Dan ada beberapa mata kuliah yang Pak, salah satunya di Pak Max yang saya bisa hadir dalam kesempatan pada hari ini Pak. Iya. Oh, berarti Pak Alex di PLN mana Pak tadi? Di pusat Pak, di Trunojoyo Pak. Oh ya, di PLN Pusat. Berarti nanti ini ya bisa sharing-sharing lah tentang energi terbarukan di sini dan transisi energi ya yang mungkin sudah Bapak terapkan di sana. Ya. Mungkin Karena juga iya, kita lebih sifat sharing Pak ya, bukan menggurui atau menjadi. Saya sharing karena saya di sini saya harus tahu bahwa saya mahasiswanya Pak Max. Cuman tadi beberapa yang setidaknya ada juga materi yang basically saya di PLN di teknik Pak, di distribusi, di jaringan, dan saya pindah di pusat di administrasi, jadi mungkin sedikit refresh, tapi ada beberapa materi terkait net zero emission, target net zero emission kita di 2060 ke depan. Apa sih rencana PLN ke depan lebih besar itu? Mungkin sedikit nanti saya coba buatkan 2 atau 3 slide, nanti kita sharing bersama. Mungkin itu Pak. Oke. Saya Pak Max. Berarti mungkin minggu depan ya. Pak Alex bisa ini
bisa sharing dengan teman-teman yang lain yang kebetulan eh, bukan dari PLN, jadi kemungkinan ilmu tentang transisi energi dan apa energi terbarukan mungkin juga belum tahu dan masih awam kan. Dan mungkin kalau di sini Pak Alex sudah eh, melakukannya, jadi bisa lah nanti untuk sharing-sharingnya ya Pak Alex. Baik. Oke, mungkin untuk perkuliahan kali ini saya cukupkan dulu ya. Mungkin ada yang ditanyakan. Mungkin saya sedikit Dan izin ya, bertanya Pak Max nih ya, biar sama-sama teman-teman juga menyimak. ya Apa Pak. yang saya ketahui apa yang saya ketahui bahwa biomasa ya Pak, biomasa itu mempunyai tadi yang sempat Pak Max sampaikan bahwa biomasa itu adalah salah satu energi terbarukan gitu. Tetapi menurut pandangan saya itu bahwa dia masih melepaskan gas rumah kaca gitu Pak. Sedangkan Ya. net zero emission itu adalah nol, bahwa memang Ya. nol. Kita 2060 itu nol, tidak ada lagi gas rumah kaca. Menurut Pak Max sendiri menanggapinya seperti apa Pak ya untuk hal ini? Apakah memang biomasa ini termasuk energi terbarukan untuk jangka panjang atau dalam konteks khusus seperti apa Pak ya? Mungkin dari saya gitu Pak. Iya. Nah, jadi memang untuk biomasa sendiri memang ada beberapa dan masih itu tadi Pak ya untuk eh, emisi gas buangnya juga lebih atau istilahnya hampir sama gitu ya. Nah, tapi kan mungkin dari sisi apa produknya itu kan kita bisa mensuplainya itu lebih cepat kan daripada batu bara gitu kan. Jadi memperolehnya itu eh, kita lebih banyak lah istilahnya kan istilahnya pasokannya gitu kan ya. Kita bisa ambil lebih banyak juga dari yang apa kalau misalnya apa batu bara itu kan kemungkinan akan habis gitu ya atau misalnya energi fosil itu pasti akan eh, nantinya akan habis gitu ya berkurang berkurang dan habis. Nah kalau yang biomasa ini kan dia sifatnya selalu ada gitu ya jadi misalnya kan dari sampah gitu kan dari kayu ya dan dari apa mungkin juga dari sekam padi seperti itu. Nah, mungkin ini nanti yang akan menjadi bahan alternatif pengganti batu bara, Pak ya. Nah, tapi mungkin dari sisi tadi, sisi apa, emisi gas buangnya itu, nah itu kita bisa ini, bisa memprosesnya lagi. Bagaimana sih gitu, biomasa ini dengan sistem apa? Nah, makanya di sini tugas Bapak di sini nanti adalah mencari suatu kajian, mencari suatu apa skripsi atau disertasi yang tentang biomasa ini untuk energi terbarukan ini kira-kira sudah sampai mana sih gitu kita itu di Indonesia ataupun mungkin di luar negeri gitu untuk tadi pengolahannya dari yang sampah yang lainnya itu paling tidak ada state of the art-nya atau kebaruannya misalnya dari segi emisinya yang bisa ditekan gitu ya atau mungkin eh, gas metannya atau kalorinya yang lebih tinggi atau mungkin yang lebih ramah lingkungan seperti itu ya. Ya mungkin seperti itu ya Pak Alex. Baik Pak, makasih atas penjelasannya. Iya dan Kita sampai jam berapa Pak? Atau udah selesai ya? udah selesai sampai jam 5 kita ya. Next time aja. Mungkin Iya. ada nggak sesi kita untuk membahas tentang nuklir nanti Pak? Gimana Pak? Nuklir? Ada ya, ada nggak di Oh materi? ya nanti ada. Ada ya? Oh ya. Ada Kayak nanti.
lagi Nah, mungkin yang perlu mahasiswa kaji yang lebih dalam sebenarnya kalau menurut saya Pak, ya, itu nuklir karena banyak persepsi yang beda-beda yang tadinya untuk jangka panjang itu persekian gram nuklir itu bukan rumus ya, hentikan 30.000 ton minyak itu kan sudah ukuran itu mungkin dari saya sih Pak tambahan. Terima kasih Pak Mas. Iya. Ya, nanti kita juga akan bahas tentang nuklir ya. Yang nanti juga kita akan bahas tentang energi angin, ya, energi panas bumi, dan nanti juga kita sampai ke nuklir, ya. Nanti kita akan ke situ. Ya, mungkin untuk bahasan kali ini kita mulai dulu ke biomasa, ya. Dan nanti silakan Bapak-Bapak kerjakan tugasnya untuk merisum dari suatu jurnal atau skripsi atau disertasi yang berhubungan dengan biomasa ini ya, state of the art-nya, sistem kerjanya seperti apa gitu ya. Nanti silakan diresum, dirangkum, kemudian nanti Bapak terangkan, dipresentasikan ya. Seperti itu. Ya, tugasnya, waktunya, deadline-nya 1 minggu ya. Oke, mungkin sekian dulu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya tutup untuk perkuliahan kali ini. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Max. Ya, ya sama-sama. Saya izin live ya. Pak Max